Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilah alladzi la ilaha ghairuh wa la rabbun siwah wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyi wa khiratuhu min khalqih arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin wa hujjatan alal khalqi ajma'in ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqal jihad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ayyuhal mu'minun ayyuhal aiduna wal aidat ayyuhal faizuna wal faizat i'lamu annani usi nafsi al khati'a al muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah wa akhussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah, diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita memuji dan berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat pemberian Allah kepada kita tiada henti, termasuk nikmat perayaan Idul Fitri saat ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah semata. Di awal ibadah mulia ini, marilah kita mengikhlaskan niat hanya untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah, ampunan Allah, berkah Allah, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Renungan dan motivasi khutbah Idul Fitri pada pagi yang mulia ini akan kita fokuskan pada pembahasan tentang tauhid, itulah prioritas. Dalam renungan tentang kehidupan ini, kita mendapatkan beberapa bisikan pertanyaan dari dalam jiwa kita tentang misteri dan realitas kesuksesan dan kegagalan, kekayaan dan kemiskinan, bahkan tentang realitas kesempurnaan fisik dan tentang orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dalam renungan yang lain, kita juga mendapatkan pertanyaan dari dalam diri kita tentang mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, atau bahkan sampai wafat mereka tidak mendapatkan pasangan hidup, atau tentang pasangan yang belum dikaruniai keturunan, atau bahkan mereka yang sampai wafat tidak mendapatkan keturunan, atau tentang orang-orang yang secara lahiriah sepanjang hidup mereka selalu menderita dan lebih banyak mengalami kesulitan dibanding kemudahan. Dalam renungan yang lain, dalam renungan tentang kematian, sangat banyak pertanyaan yang mencari jawaban tentang rahasia kematian mendadak, kematian di usia remaja, bahkan kematian anak-anak di bawah umur, rahasia dari umur yang panjang tapi selalu sakit-sakitan, rahasia dari kematian yang indah dan kematian yang sangat buruk. Semua ini hanyalah sedikit contoh dari pentingnya kita melakukan renungan dan pentingnya memperhatikan gejolak apa yang terjadi dalam diri kita pada saat kita melakukan renungan. Ini adalah motivasi yang singkat agar kita membiasakan diri kita
untuk melakukan renungan secara serius dan agar kita berusaha untuk memiliki panduan ilmu syar'i dalam ibadah renungan ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tauhid adalah syarat keislaman. Renungan serius tentang keislaman kita, terutama tentang bagaimana agar keislaman kita semakin bertambah baik. Kita menemukan salah satu jawaban yang sangat berharga, yaitu memperdalam tauhid. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu satu. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, wahid. Qul huwallahu ahad, ahad itu artinya satu. Secara istilah, tauhid bisa berarti keyakinan yang benar, utuh, tanpa didonai keraguan sedikit pun juga, bahwa Allah satu-satunya yang boleh disembah, wajib disembah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan boleh disembah? Karena yang lain tidak boleh disembah. Itulah tauhid. Kita mesti mempelajari tauhid. Kita harus mengulang-ulangi pelajaran tauhid. Kita wajib membaca buku-buku tentang tauhid. Kita mesti mengikuti kajian-kajian tentang tauhid, termasuk di medsos, di media sosial. Karena ini adalah syarat mutlak peningkatan kesadaran imani kita. Inilah jalan perjuangan indah, pendakian iman dan takwa bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimat yang bertauhid. Pemurnian dan peneguhan akidah tauhid dalam diri kita bukanlah pekerjaan yang boleh ditunda atau dinomorduakan, tapi ini adalah perjuangan nomor satu, prioritas utama dalam hidup ini. Mengapa? Karena pemurnian dan penguatan keyakinan tauhid dalam kepribadian kita, dalam kepribadian semua orang yang kita cintai adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal ini disebabkan oleh peranan tauhid dalam keislaman kita sangat penting, bagaikan peranan jantung dalam tubuh kita. Tak ada keselamatan dari azab Allah tanpa tauhid yang suci dari syirik. Semangat kita beramal saleh selalu sesuai dengan kesucian dan kekuatan tauhid kita. Kesungguhan kita beramal dan beribadah, berakhlak dan berdakwah selalu tergantung pada pensucian kekuatan keyakinan tauhid kita. Konsistensi kepatuhan kita kepada Allah selalu mengikut pada kesucian dan kekuatan akidah tauhid. Mengapa? Karena tauhid adalah sumber motivasi beramal dan beristiqamah di dalam beramal. Allah tabaraka wa taala memberikan ancaman bagi orang yang tidak konsisten dalam bertauhid. Dalam surah Al-Hajj ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nazi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khadirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika memperoleh kebaikan dia merasa puas, dan jika ditimpa oleh suatu cobaan dia berbalik ke belakang. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Yang dimaksudkan beribadah hanya sampai di tepi jurang, maksudnya beribadah kepada Allah tidak sepenuh keyakinan. Mereka hanya menyembah Allah pada saat-saat waktu tertentu. Mereka hanya mengenal Allah sekali sepekan. Bahkan hanya mengenal Allah lebih banyak pada bulan Ramadan saja. Sehingga dikatakan bahwa sejelek-jelek kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Berkah Ramadan akan kita dapatkan sejauh mana nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan di bulan mulia Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Tauhid prioritas kehidupan. Oleh karena tauhid adalah hak Allah atas semua hambanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal, ketika Muaz bin Jabal berada di atas tunggangan bersama Rasulullah di belakang punggung, di belakang Rasulullah di atas punggung seekor keledai yang bernama Upair. Ini menunjukkan bahwa pribadi Rasulullah itu sangat tawadu, di mana mau bersama sahabatnya di atas satu tunggangan, di atas satu kendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, atadri haqqullahi ala ibadi wa haqqul ibadi ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas semua hambanya dan apa hak semua atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas semua hambanya yaitu mereka semua beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan hak semua atas hamba Allah yaitu Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jadi haknya Allah itu disembah. Dalam hadis ini bahwa hak Allah atas semua hamba, bahwa hamba itu wajib menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sedikit pun juga. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi, kita sudah menunaikan hak kita kepada Allah yaitu menyembahnya, Allah akan pasti memenuhi haknya, bahwasanya dia tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Di hadis yang lain, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, beliau berpesan, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayah ayyuwahhidullah." Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama yang harus kau dakwakan adalah bagaimana supaya bersaksi tidak ada yang disembah, yang patut disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya mereka harus mentauhidkan Allah. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun mendakwakan tauhid. Akhirnya beliau diusir dari Mekah dan diperintahkan hijrah ke Madinah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam siang dan malam mengajak kaumnya agar mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah di langit dan di bumi. Beratus-ratus tahun mendakwakan akidah tauhid, namun pengikutnya hanya sedikit. Ini sangat prioritas dalam kehidupan kita. Tauhid adalah ilmu Islam yang pertama dan utama. Tauhid mempunyai syarat, rukun, konsekuensi dan pembatal-pembatalnya. Semua itu wajib dipelajari dan didalami. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lan annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ini perintah untuk mempelajari la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, pelajarilah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah tiket untuk husnul khatimah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. La ilaha illallah kita hidup, dan la ilaha illallah kita menghadap Allah, agar kita dalam keadaan husnul khatim. La ilaha illallah kalau mau ditimbang, diletakkan di suatu neraca timbangan,
La ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia beserta isinya, begitu pula langit beserta isinya selain Allah. Malat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, mencapai 99% dibandingkan dunia dan langit hanya 1%. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, semoga kita semua dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tauhid adalah inti iman dan pondasi keyakinan serta amal yang terbaik. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah syirik kepada Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini menandakan bahwa amalan-amalan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak dinilai oleh Allah tabaraka wa taala, dihapus oleh Allah betapapun kebaikan yang mereka lakukan kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dalam surah Al-Furqan ayat 23. Amalan kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah, hanya dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya kalau mereka menduakan, mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Tauhid adalah syarat diterimanya semua amal. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Tauhid juga terkoneksi dengan semua perasaan, pikiran, ucapan, gerakan, panca indera dan semua aspek kehidupan kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh, totalitas, jangan secara parsial. Hanya yang sesuai dengan hawa nafsu saja yang kita ikuti. Kalau bertentangan dengan hawa nafsu, kita abaikan hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Orang yang bertauhid itu utuh totalitasnya kepada Islam, tidak parsial. Orang yang bertauhid itu seluruh kehidupannya diatur oleh agama Islam. Tauhid adalah inti dakwah dan perjuangan semua nabi dan rasul, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Setiap masa, setiap waktu Allah mengutus seorang rasul. Para rasul itu ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Jumlah nabi sangat banyak. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan 124.000 jumlah nabi. Rasul 315. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Semua nabi ini membawa misi. Dua misi yang dibawa, yang disebutkan dalam firman Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah ani'budullah, mengajak untuk menyembah Allah tabaraka wa taala. Yang kedua adalah wajtanibut tagut, menjauhi yang namanya tagut. Apa itu tagut? Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimah jamaah Idul Fitri yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Tagut itu adalah sesuatu yang disembah, yang dipatuhi, yang diagungkan selain Allah. Pembesar tagut, siapa pembesar tagut? Iblis, para jin kafir, para tukang sihir, para penyembah berhala, paranormal. Itu pembesar-pembesar tagut, termasuk penguasa yang zalim. Itu adalah pembesar tagut. Inilah misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul, agar semua manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Tauhid adalah inti kehidupan ini, inti penciptaan semua makhluk, inti kebenaran,
inti keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Untuk itu Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidaklah diciptakan jin, dua makhluk raksasa, jin dan manusia, melainkan hanya untuk mentauhidkan Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk menghabiskan umur saja, tapi bagaimana seorang hamba itu taat, tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa Allah menciptakan kita main-main? Tetapi di balik penciptaan itu hikmah yang terbesar, agar seluruh totalitas kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, yang semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah, dirahmati oleh Allah dimanapun kita berada. Beberapa penyimpanan dari tauhid yang bertentangan dengan tauhid. Yang pertama, paham ateisme, komunisme, materialisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme adalah contoh-contoh dari pemahaman dan pemikiran yang bertentangan dengan tauhid. Ateis, komunis, anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, membenci Tuhan. Ini bahaya dan sangat membahayakan paham seperti ini. Materialisme, paham bahwa harta hanya ukuran kemuliaan satu-satunya seseorang. Orang dilihat dari hartanya, bukan kacamata imani, bukan berdasarkan iman dan takwanya, tapi dilihat sejauh mana mempunyai materi, mempunyai kedudukan. Itulah paham materialisme. Sosialisme, menganggap semua agama sama saja, menganggap semua agama yang lain sama, menganggap semua manusia sama. Kapitalisme, mementingkan keuntungan individualis semata, menginginkan keuntungan pribadi semata, egois. Begitu juga liberalisme, kebebasan berbuat, ya, tidak ada halangan. Agama dikatakan candu, penghalang, sehingga bebas berbuat maksiat dimanapun mereka berada, tidak punya urat malu. Itulah paham-paham yang menodai dan bertentangan dengan tauhid. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan di antara mereka fasik. Wa katsirum minhum kafirun, kebanyakan mereka kafir dan sedikit sekali beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, penyimpanan dari tauhid, penyembahan terhadap kuburan, tawaf di kuburan, meminta rezeki di kuburan, meminta jodoh di kuburan, pamit kepada orang yang sudah wafat, membawa sesajen ke kuburan, melepas atau menyembelih sapi atau kambing atau ayam di kuburan, bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Menjadikan perantara di dalam beribadah kepada Allah, ini adalah tanda-tanda pembatal keislaman. Ini adalah tanda-tanda kekufuran. Mengambil perantara dalam berdoa, dalam beribadah, ini adalah menodai keyakinan kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubabah wa dakhalan nar rajulun fi dzubabah. Pakai dzalik ya Rasulullah. Ada seseorang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada juga yang masuk neraka gara-gara seekor lalat.
Sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Rasulullah? Dengan lalat yang begitu kecil bisa masuk surga dan masuk neraka? Maka Rasulullah mengatakan ada 2 orang laki-laki akan melewati suatu kampung, suatu kaum, yang mana dalam kampung itu ada berhala yang dijadikan sembahan. Tidak boleh melewati kampung itu kalau tidak berkorban, menyerahkan sesajen kepada berhala itu. Maka keduanya disuruh untuk mempersembahkan berhala. Tapi keduanya mengatakan kami tidak mempunyai sesuatu yang kami persembahkan. Maka para pembesar kaum mengatakan, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka yang satu orang mempersembahkan seekor lalat, kemudian diberikan jalan lewat di kampung itu, dan kata Rasulullah, dia masuk neraka karena mempersembahkan seekor lalat. Yang satu lagi tidak mau, saya tidak mau mempersembahkan sedikit pun juga selain Allah. Maka dipenggal lehernya dan mati pada saat itu. Kata Rasulullah, masuk surga dia. Ini seekor lalat, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Bagaimana lagi dengan yang lebih besar dari lalat? Ini dipaksa oleh penguasa. Bagaimana lagi yang tidak dipaksa? Mendatangi kuburan, tawaf di kuburan, membawa sesajen kepada pohon-pohonan dengan sukarela. Mari kita bertobat. Ini adalah pemberontakan. Ini adalah pengingkaran, pengkhianatan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Lillahi rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, menolak bala atau berharap keselamatan dengan memberi persembahan kepada kuburan, atau ke pohon, atau ke sungai, atau ke laut, atau apa saja. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan sungguh, yang artinya dan sungguh jika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, maka mereka mampu menghilangkan bencana itu. Jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka mampu mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal dan berserah diri. Yang keempat, mengharap kesembuhan dengan mendatangi tukang sihir yang melakukan pengobatan dengan menggunakan tenaga jin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara 7 dosa yang membinasakan adalah syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari jihad, dari peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan mukminah yang suci melakukan zina. Ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Yang kelima, berharap naik pangkat atau oppo dalam pemilihan dan pencalonan, dalam promosi jabatan tertentu dengan mendatangi dukun atau paranormal. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal lalu percaya apa yang ia katakan, maka sungguh ia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhentilah mendatangi paranormal yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib atau yang biasa dikatakan orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Mohon maaf, karena yang datang adalah orang yang bodoh. Berhentilah lakukan itu. Tobatlah kepada Allah. Inilah inti ajaran agama Islam. Inilah prioritas utama dalam kehidupan kita. Meminta diramal atau minta untuk diterawan melalui garis tangan atau selainnya. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa minna man tatayyara aw tutyira lah aw tukuhina aw sahira aw suhira lah wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang mempercayai kesialan atau mengikuti ajaran kepercayaan kesialan atau menjalankan praktek perdukungan, tukang ramal atau mengikuti arahan dukun, tukang ramal atau melakukan praktek sihir atau dibantu dengan sihir. Dan siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, lalu dia percaya apa yang dia sampaikan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Memakai jimat atau menggantung jimat atau menempel jimat atau tulisan atau gambar atau benda tertentu yang diyakini dapat menolak bahaya atau mendatangkan keberuntungan tanpa dalil syar'i, maka tanpa dasar ilmiah yang kuat, ini adalah bagian daripada kesyirikan. Man ta'allaka tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah syirik kepada Allah. Apa itu syirik, bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat? Syirik itu adalah menduakan Allah. Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah, yang mana dalam itu adalah merupakan sifat khususiyah Allah. Ibadah yang semestinya ditujukan kepada Allah. Kita berdoa, kita meminta, kita menyembelih, kita bernazar, dan ibadah-ibadah yang lain lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, itulah tauhid. Kalau kepada selain Allah ditujukan, itulah kemusyrikan. Dan kita harus bertobat dari nenek dan kakek moyangnya dosa ini. Kalau dia katakan apa dosa yang paling besar, selalu ditempatkan pada posisi pertama adalah syirik. Syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang selalu menggantungkan jimat, dia akan dibikin tergantung kepada benda tersebut. Tidak ada lagi tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau jimatnya ketinggalan, lupa dibawa, tidak tenang dalam melakukan perjalanan. Karena merasa bahwa kehebatannya ada di situ. Kehebatannya ada pada jimat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa itu yang ada di gelangmu itu? Yang ada di tanganmu itu?" Bilang, "Ini penangkal sakit, wahai Rasulullah." Nabi katakan, "Inzi'aha, lepaskan itu. Tarik dengan paksa. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kalau kau mati dan gelang itu masih ada pada dirimu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini bukan ekstrim, ini bukan keras, tapi beginilah inti ajaran para nabi dan rasul. Sekali lagi, inti ajaran para nabi dan rasul dan kita semua adalah mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi sesuatu yang disembah, yang diyakini, yang ditaati selain Allah tabaraka wa taala. Ini hanya perkara dilihat sepele, sesuatu yang ada pada lengannya atau pada tubuhnya agar dipotong, bahkan pada binatang pun. Kalau itu dianggap bisa menjadikan binatang terhindar dari pencuri, hilangkan semua itu. Tidak kecurian binatang, tapi kecurian iman. Iman, tauhid kita lebih prioritas dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, semua kita semua dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bersifat malas untuk mempelajari agama Islam, malas mempelajari Al-Quran, malas mempelajari hadis, malas mempelajari fikih, malas mempelajari sejarah Nabi, malas mengikuti majelis-majelis kajian keislaman yang rutin. Ini adalah menodai tauhid kita. Wa man adlamu man dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. As-Sajdah ayat 22. Yang terakhir, bersifat malas ke masjid untuk salat 5 waktu. Seringkali kesiangan salat subuh, senang menunda pengamalan salat, tidak senang salat, tidak cinta salat, tidak rindu salat, baik salat sunnah, apalagi terkadang salat wajib. Na'udzubillah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna bainar rajul wa bainasy syirk wal kufri tarkus salah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya antara seseorang dengan syirik, perbedaan seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah salat. Apa bedanya kita dengan mereka itu yang tidak salat, yang melalaikan salat? Na'udzubillah. Ini adalah perintah setelah syahadat la ilaha illallah, yaitu menegakkan salat. Semua ini hanya beberapa contoh penyimpanan dari tauhid yang banyak kita saksikan di tengah masyarakat muslim yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seruan kembali kepada tauhid. Segenap umat Islam mesti diajak dan mengajak untuk mengutamakan tauhid. Kita semua berkewajiban untuk saling mendidik dengan akidah tauhid. Kita semua mesti saling mengingatkan tentang kewajiban kita dalam mempelajari, mengamalkan dan menghayati tauhid. Inilah perjuangan mulia agar pribadi, rumah tangga, lembaga, masyarakat kita semakin diridai oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan di akhirat kelak agar kita semua dikumpulkan di surga, masuk surga semua bagi orang-orang yang bertauhid. Allahumma amin. Kalau kita tidak belajar Islam, bagaimana ilmu kita tentang Islam bisa bertambah? Kalau ilmu kita tentang Islam tidak bertambah, bagaimana keyakinan tauhid kita bisa bertambah? Kalau keyakinan tauhid kita tidak bertambah, bagaimana amal kita bisa bertambah baik? Bagaimana kita bisa semakin mencintai amal ibadah? Bagaimana hidup kita bisa semakin diberkahi oleh Allah? Kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Penutup, marilah kita kembali kepada kesadaran imani kita masing-masing, yaitu kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang selalu butuh kepada Allah setiap saat. Marilah kita kembali kepada kesadaran imani kita masing-masing, yaitu kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa kita adalah muslim muslimah yang berusaha untuk beriman dan meningkatkan iman, tapi masih malas mempelajari agama Islam, masih kurang memaksa diri untuk bangkit dari kelalaian dan meninggalkan dosa-dosa. Akibatnya hati kita kotor, gelap, keras, hampir saja tertutup, sehingga banyak nasihat yang kita dapatkan, bahkan kita sampaikan, tapi belum kita amalkan. Marilah kita kembali kepada kesadaran imani kita masing-masing, yaitu kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa semua problem yang kita alami, kesulitan hidup yang kita hadapi, krisis multidimensi yang berkepanjangan, penyebab dari semua itu ialah kotornya keyakinan kita, kotornya akidah kita, lemahnya tauhid kita, banyak dosa kita. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita selain kembali ke jalan Allah sebelum kita kembali ke hadiratnya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah merahmati kita semua. Untuk itu, marilah kita menghusyukkan hati, menundukkan jiwa raga di hadapan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Seraya bersama-sama berdoa dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan permohonan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
an taghfira lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhul man hadal muslimin. Allahumma a'id lana ramadana a'waman adida wa azminatin madida fi iman wa aman wa salamatin wa islam wa affin wa afiyah wa barakatin wa ghufran wa hidayatin wa istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana wa ghfir lana. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ghfir li asatizatina wa ulama'ina wa masyayikhina wa liman lahum fadlun alaina minal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina, Allahumma hdi hukamana wahdi bihim, Allahumma hdi nisa'ana wahdi bihin, Allahumma ahdi syababana wa zurriyatina wa ahdi bihim innaka antal hadi ila siratim mustaqim. Allahumma atiqo rikabana minan nar, Allahumma atiqo rikaba ahbaina wa rikaba ummahatina wa rikaba zurriyatina wa rikaba ikhwanina wa akhwatina wa rikaba man ahbabnahum fik wa hibbunana fik minan nar. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah la ilaha illa an. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijabah innaka qulta wa qaulukal haqqa ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.